أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari bisikan kejahatan setan yang tersembunyi, yaitu bisikan yang kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, banyak nikmat yang kita telah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengucapkan alhamdulillah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk kehidupan kita dalam menjalankan roda kehidupan ini untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita juga sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau sampai hari ini iman Islam tertancap di dalam dada kita, sehingga hati kita tergerak untuk melakukan ibadah subuh pada pagi ini, dan semoga syafaat akan kita terima kelak di yaumil akhir nanti dengan kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada khutbah pagi ini saya akan coba membahas surat yang telah saya bacakan, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat terakhir dalam tata letak dalam Al-Quran, yaitu surat ke-114. Surat ini tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang turun pada periode sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan di dalamnya diulang kata-kata An-Nas, yaitu kata-kata manusia. Perihal surat manusia ini perlu kita tadabburi lebih lanjut karena banyak kandungan di dalamnya. Isi pokoknya adalah kita diperintahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku jahat, bisikan dan dorongan yang untuk kita berbuat jahat, di mana bisikan ini bisa menyesatkan kita. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq keduanya disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidzatain, artinya surat permohonan perlindungan kepada Allah, atau bisa disebut juga dengan surat Al-Mukassafatan, artinya dua surat yang membebaskan kita dari sifat munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, surat ini secara keseluruhan mengajarkan kita untuk bermohon perlindungan kepada Allah dari bisikan keburukan. 3 surat pertama dari surat ini adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berlindung. 3 ayat berikutnya ditujukan sumber bahaya yang bisa membisikkan kita dari perbuatan jahat. Itulah inti daripada surat An-Nas. Kemudian ada 2 poin penting yang perlu kita bahas dalam surat An-Nas ini. Yang pertama yaitu pengenalan sifat Allah. 3 sifat Allah kita bisa lihat dari 3 ayat awal. Sifat yang pertama adalah Rabb, yaitu yang menciptakan, yang mengatur ciptaannya. Kita sebagai manusia, kita berlindung dari godaan jin dan manusia, tentunya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kedua makhluk tersebut adalah ciptaan Allah. Allah mempunyai kuasa penuh terhadap mereka. Yang kedua, sifat Malik, yaitu artinya raja. Sifat Malik, kata-kata Malik di sini adalah di dalam surat ini dibaca pendek, tidak seperti di dalam surat Al-Fatihah dipanjang Malik. Artinya ada sedikit perbedaan makna. Kalau Malik dibaca pendek artinya raja, sementara Malik akan dibaca panjang artinya
memiliki. Keduanya tentu merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia berlindung kepada Allah, tentunya kita sebagai makhluk akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sang raja di raja, yang tidak ada raja di atas raja di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemudian sifat ketiga adalah ilah, artinya sembahan yang patut kita disembah. Artinya tidak ada yang lain yang perlu kita sembah. Itulah tiga sifat Allah yang ada di surat An-Nas. Yang pertama ada Rabb, yang kemudian Malik, yang kemudian Ilah. Kemudian poin yang kedua yang kita ambil hikmah dari ayat ini adalah kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 4 ke 6 kita berlindung dari siapa? Yaitu dari setan, dari golongan jin dan manusia. Di dalam ayat keempat mengatakan bahwasanya setan akan selalu mengintai, memberikan rasa was-was kepada kita takut kepadanya, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-6 sampaikan, siapa setan itu? Setan adalah golongan jin dan manusia. Jin adalah makhluk Allah yang tidak bisa kita indrai, yang kita tidak bisa merasakan, tidak bisa terlihat. Itulah jin. Di dalam sebuah ayat dan sebuah hadis mengatakan bahwasanya manusia selalu disertai oleh jin qarin. Jin ini bisa berbuat jahat, bisa juga mengajak kita kepada kebaikan. Di samping jin qarin, banyak jin yang lain yang tinggal di tempat lain, seperti di kuburan. Bisa sekali hal waktu jin menampakkan diri untuk menakut-nakuti kita. Artinya jin diizinkan oleh Allah untuk menampakkan diri pada manusia agar bisa manusia itu digoda. Di saat itulah posisi kita lemah, sehingga kita takut dan rasa was-was, sehingga kita lupa kepada Allah. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin ini. Kemudian di kesempatan lain, jin juga bisa membisikkan ke dalam hati kita. Di saat kita sendirian, mungkin kita didorong-dorong untuk berbuat jahat. Misalkan pada saat kita sepi, kita didorong untuk melakukan pencurian atau berbuat maksiat lainnya. Artinya di sini kita selalu waspada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan kedua dari setan adalah manusia. Sama-sama kita pahami manusia itu ada bersifat watak jahat, ada bersifat watak baik. Kalau manusia berwatak baik, kita harus berkawan seperti ulama agar kita termotivasi untuk berbuat baik. Kalau manusia itu berwatak jahat, kita harus menghindarinya karena mereka cenderung untuk mengajak kita kepada berbuat maksiat. Pada zaman ini banyak bisikan dari manusia yang mengasut-masut melalui informasi, mereka sebar-sebarkan berita yang tidak baik. Seperti mungkin di zaman era internet ini, banyak dari mereka manusia yang menyebarkan berita bahwa kita tidak perlu percaya kepada Tuhan, ataupun ada Tuhan kita tidak perlu mengikutinya. Inilah yang dinamakan ateis. Kemudian ada juga manusia yang mengasut-asut dengan pikiran liberal. Kita tidak bisa mengikuti apa yang ada di dalam ajaran agama. Artinya semua kesepakatan ulama kita tidak perlu kita ikuti. Kita beragama bebas daripada aturan-aturan. Inilah yang membuat kita tidak bisa menjalankan amal dengan baik kalau kita tidak pandai memilih-milih dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Di mana ini adalah era informasi, era yang sangat bebas. Informasi-informasi banyak berseliweran di dunia maya, sehingga sangat mudah bisa diakses. Ini yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita, karena banyak pikiran-pikiran sesat yang berada di informasi di dunia maya. Oleh karena itulah mengapa manusia kita harus digolongkan dengan setan, karena ada manusia yang berwatak dengan jahat. Kemudian di samping itu, baik golongan setan, jin dan manusia akan selalu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bibit kesyirikan, bibit yang membuat kita tidak mengenal Allah sama sekali. Maka bagaimana jin dan setan itu, manusia itu membisikkannya ke dalam, seperti yang disampaikan dalam ayat 4, sudur. Artinya adalah sudur ini merupakan ada 3 pendapat daripada ulama. Yang pertama adalah rongga yang ada di dalam dada kita yang terletak di jantung. Kemudian rongga yang ada terletak di
di dalam otak kita, di dalam kepala kita, di mana tempat kesadaran. Ada juga pendapat ketiga, di mana sudur ini adalah kedua-duanya. Artinya pada kita saat was-was, hormon kita, otak kita akan memberikan sinyal kepada jantung agar jantung kita berdebar-debar. Disinilah dinamakan dengan sudur. Apapun di mana letaknya sudur itu, baik di rongga dada maupun di rongga otak, itu adalah semuanya akan membuat kita dihasut oleh iblis atau setan atau manusia yang dinamakan setan. Oleh karena itu, potensi yang ada bisikan dari jin dan manusia tersebut, kita harus waspada. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebelum tidur harus membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas. Artinya agar kita bisa terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat ulama mengatakan sebelum kita sholat, kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas ini agar kita terlindung daripada bisikan-bisikan atau was-was dari setan, di mana membuat kita sholat tidak khusyuk. Itulah daripada inti surat An-Nas, artinya surat yang memohon perlindungan kepada Allah agar kita bisa melakukan perbuatan baik, agar kita tidak terpancing atau tidak terhasut dengan bisikan-bisikan yang kita rasakan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, mungkin kita sebagai manusia rentan terhadap bisikan dari setan itu yang berasal dari jin dan manusia. Oleh karenanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjalankan kehidupan ini tidak tersesat, di mana nantinya kita ujung-ujungnya pada saat yaumil akhir setelah perhitungan hisab, tepat kembali kita adalah neraka jahanam yang merupakan neraka yang paling buruk, sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia ini sia-sia. Kita beribadah, ternyata ibadah kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita berlindung daripada godaan jin dan manusia dengan membaca surat An-Nas ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, menjadi pelajaran iktibar bagi kita. Kita harus berlindung selalu kepada Allah setiap waktu, setiap detik. Tidak ada satupun yang waktu kita untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdukuk je, tak ada lain. Baik.